Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat yang keempat. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah belajar pada bagian A tentang lembah kekelaman. Hari ini seperti janji saya kemarin, saya akan coba singkapkan sama saudara lewat hikmat roh Allah tentunya. Bukan saya, siapa saya gitu ya, saya nggak mampu juga gitu ya. Tapi dari kata ini mari kita belajar tentang gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada dua alat yang disebutkan gada dan tongkat. Mari kita lihat gambar yang pertama. Karena ini konteksnya gembala dan domba. Seorang gembala pada zaman dahulu itu ternyata mempunyai 3 alat utama untuk menggembalakan kawanan dombanya. Alat yang pertama, saya tunjukkan gambarnya, lihat, namanya adalah umban atau ketepil, atau bahasa Inggris suka disebut dengan kata sling. Sling, ketepil, umban, sami mawon, sama saja. Seperti itu bentuknya. Ya. Lalu alat yang kedua adalah tongkat yang ada bengkok di atasnya untuk narik lehernya domba. Lalu alat yang kedua itu namanya gada. Saya sengaja menunjukkan gambar-gambarnya jelas kepada Anda supaya Anda nangkepnya enak gitu ya. Tetapi alat yang pertama, biasanya seorang gembala ketika dia menggembalakan yang namanya domba-dombanya, alat yang suka dipakai itu gada dan tongkat, tongkat dan gada. Alat yang pertama yang namanya umban itu jarang dipakai. Alat yang namanya umban atau ketepil ini sebetulnya alat yang paling sederhana sekali. Alat yang paling sederhana dipakai menggembalakan domba. Alat ini jarang dipakai, sekali-sekali dipakai. Ketepil umban ini dipakainya hanya kasus-kasus tertentu saja, menghadapi masalah-masalah tertentu saja. Misalnya dikasih contoh sama Daud. Daud ini kan seorang gembala kan, kemana-mana dia bawa gada, bawa tongkat, bawa ketepil. Satu kali ketika ke medan peperangan Israel perang sama Filistin, lihat Goliat. Ketika berperang dengan Goliat, coba Anda lihat gambar ini. Daud mengalahkan Goliat itu bukan pakai gada. Daud mengalahkan Goliat bukan pakai tongkat gembala, tapi pakai alat yang paling sederhana, namanya adalah umban atau ketepil. Diumban, ketepil dikasih batu. Karena jidatnya, dahinya jatuh, dipotong kepalanya, kalah si Goliat. Jadi dengar yang baik, alat yang paling sederhana itu jarang dipakai dalam menggembalakan. Nah, ketika kita bicara dua alat yang namanya gada dan tongkat, itu yang sering dipakai untuk menggembalakan kawanan domba. Saya terangkan dulu dari mulai tongkat, harusnya gada dulu ya, gada baru tongkat. Tapi saya terangkan kali ini bicara tentang penggembalaan, saya pakai tongkat dulu. Perhatikan, tongkat itu selalu urusannya dengan domba, menggembalakan kawanan domba. Nah, tongkat dalam terjemahan yang lain bahasa Inggris pakai kata staff. Itu tongkat bukan tongkat yang biasa, tongkat gembala. Seperti Yesus, kalau Anda suka lihat di kalender-kalender, di foto-foto, di lukisan, searching, browsing di Google, di internet, selalu tongkat yang dibawa Yesus tongkat yang staff, ada bengkok di atasnya. Untuk apa bengkokan staff di atasnya itu? Untuk menghitung domba. Jadi kalau gembala pada waktu dia pagi-pagi, saudara ya, dia mau menggembalakan dombanya, bawa keluar domba dari kandang, itu ditarik dengan tongkat ini, dihitung 1, 2, 5, terus hitung sampai 100. Domba dihitung 100 keluarnya, nanti pada waktu pulang masuk kandang ditarik lagi sama tongkat 1, 2, terus sampai 100, pakai ngitung itu tongkat. Atau kalau domba gatal itu digaruk juga dengan tongkat.
Atau kalau domba tersesat langsung ditarik dengan tongkat. Itu fungsi tongkat. Makanya tongkatnya namanya staff, tongkat yang bengkok. Tongkat yang sama itu dipakai sama tongkatnya Musa kalau ada tahu. Tongkat Musa itu juga tongkat gembala. Karena dia menggembalakan domba kan dari milik mertuanya kan di Gunung Sinai. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Musa. Itu lagi menggembalakan domba. Pokoknya gembala di Israel alat yang pertama pasti tongkat dibawa. Musa pun bawa tongkat. Tongkat sakti mandraguna itu kan. Angkat tongkat gelap gulita. Pukul laut terbelah jadi dua. Itu tongkatnya Musa menjadi tongkatnya Allah. Nanti kalau sempat saya mau sampaikan itu juga sama saudara. Alat yang kedua, coba perhatikan baik-baik pelajari, namanya adalah gada. Atau terjemahan bahasa Inggris pakai kata rod. Itu adalah, dan ada selalu hubungannya dengan yang namanya domba. Tongkat kaitannya menggembalakan domba. Ternyata gada juga urusannya hubungannya juga dengan kawanan domba. Untuk apa gunanya gada? Gada gunanya untuk membuka hutan, membuka jalan. Kalau ada semak-semak mukulnya pakai gada. Ada duri hantamnya pakai gada, pembuka jalan. Apalagi memukul ular kalau ada ular. Daud gak injek dengan kakinya. Kalau ada binatang berbisa, hantamnya pukulnya pakai ini. Yang berbisa-bisa yang jahat pakai gada. Ketika menggembalakan kawanan domba, lalu misalnya datang singa. Daud hantamnya singa, kepalanya, badannya hantam pakai gada. Atau datang yang namanya beruang, hantamnya juga sama pakai gada. Dikejarnya pakai gada. Saya sengaja tunjukkan detail seperti ini supaya Anda memahami. Oh, ini fungsinya tongkat, narik menghitung, tersesat ditarik. Itu fungsi tongkat penggembalaan. Gada itu membuka jalan. Ya, yang tertutup buka, pak dipukul dengan itu saudara ya. Bahkan yang berbisa-bisa, yang buas-buas, yang jahat-jahat juga hantamnya juga pakai gada untuk mengalahkannya. Ingat, ada banyak yang buas dalam hidup kita, hantamnya juga mesti pakai gada, saudara ya. Keakuan kita, ego kita, hantamnya pakai gada. Nanti kita nyampe ke sana. Nah, sekarang kita lihat, saya baca ulang sekali lagi ayat ini. Tolong perhatikan bagian kata gada dan tongkat. Saya baca ulang dari depan saja supaya utuh firman Tuhan. Mazmur 23 ayat yang keempat saya baca sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Daud gak takut menghadapi lembah kekelaman. Gelap yang sangat gelap, gak takut karena penyertaan Tuhan. Ada satu lagi rahasia yang membuat Daud tidak takut hadapi lembah kekelaman. Ada ancaman, ada bahaya, ada situasi yang bisa mencekam, bisa mematikan, apa saja bisa terjadi dalam kekelaman itu. Tapi Daud gak takut. Yang pertama karena penyertaan Tuhan. Yang kedua karena ini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat. Yang pertama itu bicara tentang penghiburan dari Tuhan. Saya ulang saudara ya. Gada dan tongkat ini bicara penghiburan Tuhan. Gada dan tongkat bicara pertolongan Tuhan. Gada dan tongkat bicara kemurahan Tuhan buat kita. Jadi ingat-ingat ya. Kalau Anda mendengar kata-kata gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat bicara pertolongannya, berkatnya dan keajaibannya dalam hidup kita. Dan perhatikan dalam ayat ini saudara ya. Kata gadamu, tahan ayatnya, mu-nya, M-nya itu huruf besar. Berarti M-nya siapa ini? Mu-nya siapa? Tuhan. Berarti gada ini adalah gadanya Tuhan, bukan gadanya Daud, bukan gadanya manusia, gadanya Tuhan. Lalu kemudian dan tongkatmu, saya kasih garis merah, M-nya juga M huruf besar, mu-nya huruf besar. Berarti ini Tuhan gitu loh. Ini tongkatnya Tuhan, bukan tongkatnya Daud, bukan tongkatnya manusia. Makanya saya tuliskan di gambar berikutnya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kesimpulannya gini, dua alat inilah yang menghiburkan Daud. Daud gak berkata, gadamu yang menghiburkan aku. Enggak loh, jangan salah. Daud juga tidak berkata, tongkatmu Tuhan yang menghibur aku. Enggak, dua-duanya satu paket, gak boleh dipisah.
gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang jadi penghiburan kemurahan Tuhan buat Daud adalah gadanya Tuhan dan tongkatnya Tuhan. Gak bisa pisah. Bukan cuma gada saja. Karena untuk mengalami tongkat harus gada. Gak ada gada, ya gak ada tongkat. Makanya dua-duanya harus ada di dalam kehidupan kita. Gada dan tongkat. Ini kalau saya kasih gambar, ini seperti dua alat ini yang menghiburkan Daud. Kalau saya kasih gambar di bawahnya seperti gambar kano. Tahu kano? Perahu kecil, itu dari karet atau dari apa itu ya? Di sungai, itu gada dan tongkat gak boleh pisah kan. Kalau orang naik kano yang kecil, itu supaya dia kenceng majunya, bisa maju, bukan cuma diam di tempat. Satu kiri harus satu kanan. Ya, dua kiri harus dua kanan. Kalau 5 kali ke kiri begini, 5 kali juga mesti ke kanan. Nggak bisa, nggak boleh misalnya kiri terus. Ya muter dong kanunya, perahunya. Atau kanan terus, sama muter. Ada banyak kekristenan kita cuman muter-muter saja. Orang lain sudah maju, orang lain sudah dipakai Tuhan luar biasa. Orang lain diurapi Tuhan dengan dahsyat. Diangkat hidupnya, ngalami mujizat, ngalami pertolongan, dewasa imannya, Kristus bekerja dalam hidupnya. Kita enggak gitu. Kita merasa kok aku enggak maju-maju. Ada yang salah. Ada yang salah saudara ya. Karena kalau kita nggak bisa maju, ingat botol dua melakukan ini. Ya gada ya tongkat, ya gada ya tongkat, mesti dua saudara. Gak bisa gada saja, gak bisa tongkat saja. Saya mau kasih tahu sama saudara bahwa coba lihat ini. Kenapa sih kita sudah jadi anak Tuhan tahunan, udah puluhan tahun barangkali, tapi seringkali tidak merasakan penghiburan dari Tuhan. Karena kita jadi Kristen tuh mau-maunya kita. Kalau Anda tahu, kita maunya tongkatnya Tuhan saja. Ya, sudah tahu tongkat bicara apa? Tadi saya katakan dari awal, tongkat dalam konteks penggembalaan itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ada banyak orang Kristen, kenapa dia nggak bisa majunya benar imannya? Imannya nggak bisa dewasa, kenapa? Karena yang dikejar, yang dia mau cuma ngalami tongkatnya Tuhan. Tongkat ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau Anda orang Kristen, Anda berkata begini, Tuhan saya lagi sakit Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Itu tongkat. Dan betul ketika Anda disembuhkan oleh Tuhan, itu Anda mendapat tongkatnya Tuhan. Itu tongkat loh. Anda sembuh, itu tongkatnya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan jadi sama saudara. Anda lagi habis modal, Anda lagi gak punya duit, sementara anakmu sekolah, kuliah atau sekolah SMA butuh biaya mau ujian. Lalu Anda berkata, Tuhan berkati saya dengan keuangan Tuhan. Saya mesti bayar uang untuk anak saya sekolah Tuhan. Itu tongkat. Tuhan berkati suami saya, Tuhan berkati istri saya, pulihkan pekerjaan suami saya. Itu tongkat. Dan mungkin masih banyak yang lain. Hal-hal yang bersifat jasmani yang kita mau, kita rindukan. Kita berdoa buat masa depan anak kita. Kita berdoa buat pekerjaan kita supaya diberkati. Itu semua bicara tongkat. Jujur saudara ya, kita semua yang doa pagi, kalau boleh dalam hidup kita itu maunya yang tongkat saudara ya. Saya mau tongkat. Oh semua mau dong pemeliharaan Tuhan. Semua mau ngalami berkat Tuhan. Iya kan? Nah saya tunjukkan yang kedua, gada. Ini harus dua-dua loh saudara ya. Gada dalam konteks penggembalaan itu bicara disiplin. Rod, disiplin. Disiplin itu bicara ketaatan. Makanya saya katakan ini penting. Ya, kalau Anda ingin mengalami penghiburan daripada Tuhan. Saya percaya semua orang butuh penghiburan ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita lagi susah, ujian gitu, gak punya duit gitu caranya. Lalu tiba-tiba Tuhan berkati kita. Saya mau tanya, tadinya susah, terhibur gak hati saudara? Terhibur pendeta. Engkau sakit begitu stres gak sembuh-sembuh? Ya, kepada yang ngalami mujizat kesembuhan, saya pikir Anda bersuka cita luar biasa ya. Udah bertahun-tahun ngalami seperti itu, lalu sembuh. Tadinya susah, terhibur, bersuka cita. Itu tongkat Tuhan. Ya, tetapi saya mau ingatkan,
untuk ngalami penghiburan itu mesti dua. Anda mesti hidup dalam gadanya atau juga dalam tongkatnya. Gak bisa Anda dapat tongkat tapi gak mau gadanya. Gada bicara disiplin. Mau ngalami tongkat Tuhan, mau ngalami berkat, ngalami kemurahan, ngalami pemeliharaan, ngalami kesembuhan, ngalami mujizat, itu tongkat. Untuk ngalami tongkat harus ngalami yang pertama dulu, disiplin dengan gadanya Tuhan. Karena gada itu pembuka jalan, hantam penghalang yang ada, itu gada. Ya, termasuk yang jahat-jahat mesti taat, dihantam kedagingan kita, dosa-dosa kita dihantam. Gada ini bicara disiplin, ini bicara ketaatan. Musa itu dia punya tongkat di tangannya, kalau Anda tahu, dan tongkat itu sakti, luar biasa. Kok bisa di tangan Musa? Saya berdoa di tangan setiap kita pun ada tongkatnya Tuhan. Atau kalau boleh saya tunjukkan sedikit ayatnya sama saudara ya. Itu Keluaran pasal 4. Saya minta tolong multimedia karena saya nggak nulis ini masalahnya. Saya cuma ingat saja tadi mau duduk di sini saya sampaikan ini. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai turun ke bawah. Saya baca ya. Sambil saya terangkan ayat ini. Keluaran pasal yang keempat. Saya baca ayat 1. Kita dapat apa di sini? Dikatakan begini. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Waktu Musa dipanggil sama Tuhan, dia ragu. Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Mereka tidak percaya aku diutus oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan? Musa ragu. Lihat ayat yang kedua. Apa kata Tuhan di sini? Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa. Apa firman Tuhan datang kepada Musa? Perhatikan, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Perhatikan pertanyaan Tuhan. Musa, apa yang di tanganmu itu? Lihat kata tangan, tanganmu. Kata tangan di sini dalam terjemahan bahasa Ibrani disalin dengan kata yat, yat, Y-A-T-H, yat. Yat itu artinya gini, Musa, di tanganmu ada dominion, di tanganmu ada kekuatan, di tanganmu masih ada kuasa. Kuasa apa di tanganmu Musa? Tongkat. Padahal maksudnya tuh gini, Musa, di tanganmu masih ada kekuatan loh. Lu masih merasa hebat ya, lu masih merasa kuat. Ingat, Musa ini jenderalnya Mesir, Pangeran Fir'aun, putra mahkota Mesir. Dia tinggal tunjuk, tangannya punya kekuatan. Dia tinggal tunjuk, tentara ikut. Tinggal tunjuk, orang lakukan apa yang dia mau. Dia tinggal tunjuk yang dia minta datang. Tangannya punya power. Musa sebagai seorang jenderal Mesir, tangannya punya kekuatan. Hari itu ketika dia ragu diutus oleh Tuhan, Tuhan ngomong ini, Musa, apa yang di tanganmu? Tanganmu masih ada yat loh. Kamu merasa masih hebat ya di tanganmu. Kamu merasa tanganmu masih kuat ya. Lalu di ayat yang ketiga, Tuhan gak suka loh kita seperti itu. Perhatikan ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah tongkat itu, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Musa takut. Ayat yang keempat, perhatikan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ulurkanlah tanganmu. Ada kata tangan yang kedua kali. Tangan yang pertama, tangannya masih merasa hebat. Aku hebat, punya kuasa. Sekarang Tuhan katakan, sekarang Musa, ulurkan tanganmu. Itu pakai kata kap, K-A-P-H, kap. Tangan yang sudah gak ada dominion. Tangan yang sudah melepaskan kekuatan kuasanya sendiri. Gak merasa hebat lagi. Ulurkan tanganmu. Tangannya udah merasa gini. Tangannya hanya berserah kepada kuasa Tuhan. Ketika Musa mengulurkan tangannya bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan peganglah ekornya. Sorry kalau saya katakan, perintah Tuhan ini seperti satu kebodohan tingkat tinggi. Pegang ular bukan di ekor, kita tahu itu. Ini yang namanya pegang ular, pawang itu di kepala. Tapi Tuhan bilang, sekarang Musa pegang ekornya. Musa pun ngerti, nanti kepalanya gigit. Tapi Tuhan katakan, sekarang dengan tanganmu pegang ekornya. Tangan yang mengandalkan Tuhan. Bukan tangan yang mengandalkan kekuatannya lagi. Ini tangan ini kap sekarang yang tidak ada dominion. Saya baca, Musa mengulurkan tangannya kap. Tangan yang kosong, yang tidak ada kekuatan lagi, tapi ada kuasa Tuhan di tangan Musa.
Ditangkapnya ular itu, ekornya, lalu menjadi tongkat di tangannya. Lihat ayat yang kelima. Perhatikan saudara ya. Atau lanjut ayat 20 boleh? Ayat 20, saya loncat ayat 20. Setelah dipegang itu tongkat sama tangan Musa. Perhatikan ayat ini. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki. Perhatikan, lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu bukan lagi tongkatnya Musa, tetapi tongkatnya Allah itu dipegangnya di tangannya. Sejak kapan tongkat yang dipegang Musa di tongkatnya Allah? Ketika tangannya ngerasa gak punya kekuatan lagi. Ketika mengandalkan kekuatan Tuhan, maka apapun yang dikerjakan tangan Musa, itu tongkatnya Allah. Saya berdoa pagi ini, ada tongkat Allah di tangan saudara. Ada kerja ini diberkati. Ada doa, angkat tangan, engkau diberkati. Dapat tongkatnya Tuhan. Tapi ingat, untuk dapat kuasa itu, ya, pegang ular jadi tongkat. Pegang apapun berubah diberkati. Karena kuasa mengalir lewat tangan saudara. Ada tongkat Tuhan di tangan saudara. Bagaimana caranya? Mazmur 23:4 mengajari kita. Harus gada kita lewati. Mesti disiplin kehidupan kita. Punya ketaatan sama Tuhan. Musa itu taat tuh. Pegang ekornya. Dia takut tapi taat. Sekarang dia andalkan pakai kuasa Tuhan. Ular berubah jadi tongkat. Saya percaya apapun kesulitan saudara yang ada hadapi, Tuhan bisa rubah keadaan saudara. Kalah jadi menang, kesusahan dihiburkan, kekurangan diberkati. Engkau yang jatuh diangkat kembali oleh Tuhan. Bukan andalkan kekuatan kita, andalkan kekuatan Tuhan. Miliki yang namanya gada ini, maka tongkat Anda akan alami dalam hidupmu. Ini berlaku buat semua kita. Nah, kalau kita bicara tentang disiplin, ingat, kita gak bisa ngalami tongkat Tuhan di tangan kita. Kalau kita orang Kristen sudah mencapai yang namanya tongkat Tuhan di tangan kita. Wah, luar biasa saudara ya. Kita melangkah, kita kerja diberkati Tuhan. Tapi dimulai dengan disiplin. Gak ada. Nah, disiplin yang pertama saya ajar sama saudara. Ketaatan yang pertama, taat disiplin dalam doa. Lihat ayat ini. Ayub pasal 1 ayat 3 dan ayat yang kelima. Saya bacakan saja ayat ini. Ayat 3 dikatakan begini. Ayub, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak, dan jumlah yang sangat besar. Perhatikan, sehingga apa? Orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di timur tengah, di bagian timur, Ayub ini adalah orang yang terkaya. Kok bisa dia kaya? Kok bisa Ayub pekerjaannya diberkati Tuhan? Ada kuncinya. Ayat 3 ini bagaikan tongkat Tuhan Ayub miliki dalam hidupnya. Yang dikerjakan berhasil, sukses dia. Rahasianya di mana? Rahasianya di ayat yang kelima. Dia disiplin, dia taat dalam kehidupan doa. Gada dia punya. Saya baca, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Perhatikan, keesokan harinya pagi-pagi. Terjemahan yang lain, pagi-pagi benar. Berarti masih gelap. Pagi-pagi benar, bangunlah Ayub. Bukan siang bangunnya Ayub. Pagi-pagi benar bangunnya Ayub. Ngapain dia? Apa langsung kerja aktivitas? Tidak. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian dan seterusnya dan seterusnya. Ayub itu ternyata disiplin bangun pagi. Ngapain? Membangun mezbah korban bagi Tuhan. Ini bicara penyembahan doa kepada Tuhan. Saudara, dalam hidup kekristenan kita, kalau kita tidak menempatkan Tuhan nomor satu dalam hidup kita setiap hari pada waktu kita bangun, maka jangan harap Tuhan ada tempat dalam kehidupan buat kita sepanjang hari. Anda begitu bangun, belajar, tempatkan Tuhan nomor satu pada waktu Anda bangun itu. Kalau enggak, jangan harap Tuhan ada tempat dalam kehidupan saudara sepanjang hari. Ada udah sibuk hitung duit, ada udah sibuk kerja, ada udah sibuk telepon, ada sibuk, ada job order, gak ada waktu tempat lagi untuk Tuhan.
Makanya belajar lewat firman, belajar dari Ayub. Kenapa dia sukses, kenapa dia diberkati. Dia suka bangun pagi-pagi. Sorry kalau saya katakan, ini bukan sekedar doa. Ini doa pagi. Ini doa pagi. Rahasia keberhasilan Yesus, Markus 1 ayat 35. Ini ayat yang saya ingat, saya gak sempat catat. Multimedia tolong dibantu ya kita ya. Markus 1 ayat 35. Yesus, rahasia keberhasilannya itu adalah doa pagi. Perhatikan ayat 3. Saya baca ya. Atau sama-sama baca kita boleh. Ayo yang kenceng yang di rumah dibaca ayat ini. Menyadarkan kita, ingatkan kita. Bukan sekedar doa, tapi doa pagi Yesus itu diajari sama kita. Ayo sama-sama baca 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini rahasia keberhasilan pelayanan Yesus. Nggak pernah stagnasi pelayanannya. Rahasianya apa? Yesus suka bangun pagi dan berdoa kepada Bapaknya. Yesus sebagai manusia ngajari kita tentang kunci keberhasilan, disiplin dalam kehidupan mezbah doa pagi. Ya, makanya begitu selesai doa pagi, pelayanan, kerasukan setan lepas, sakit sembuh, tidak ada yang gagal, berhasil. Kenapa? Makanya saya katakan, kalau Anda gak memulai dengan Tuhan, nanti kayaknya gerusa-gerusu hari-hari berikutnya kita lewati, jam-jam berikutnya. Kalau Anda mau jam yang kita lewati maksimal, pakai yang pertama, datang pada waktu pagi kepada Tuhan. Saya ingatkan, ini bukan sekedar doa, tapi ini doa pagi. Kalau Anda baca sejarah Alkitab, kalau Anda baca biografi tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa, semuanya itu orang doa pagi. Kalau Anda tahu, ada ngomong Elia, sama ngomong Daniel, iya juga. Daud, apalagi Daud, Mazmurnya, aku mau membangunkan fajar, pagi mau dibangunkan, dia pengen menyembah Tuhan. Bahkan ada satu rahasia ayat yang Daud katakan, tolong dicek Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Kita minta tolong sama multimedia, tolong ya. Mazmur 5 ayat yang keempat, saya baca dengan cepat. Mazmur pasal 5 ayat yang ketiga kali ya. Ini mungkin ini dia ayat yang ketiga. Iya, ayat yang ketiga. Ini ayat digital ya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi. Jadi ini luar biasa loh. Ini kesaksiannya Daud, Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar doa. Ya, dan dikatakan pada waktu doa siang, bukan sekedar doa pokoknya, tapi doa pada waktu pagi. Engkau mendengar seruanku, engkau mendengar doaku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kesaksian Daud bahwa doa-doanya didengar oleh Tuhan, doanya dijawab oleh Tuhan. Dia berkata, pada waktu pagi aku berseru kepadamu. Hasil yang terbaik dari Tuhan kepada Daud. Daud berkata, itu semua pada waktu berseru pada waktu pagi. Makanya doa pagi itu penuh kuasa. Anda yang merelakan jamnya waktu tidur dikurangi. Biasanya bangun jam 7, sekarang Anda bangun setengah 5, jam 5 ikut doa pagi. Saya percaya yang sembuh dari sakit, yang di Balikpapan ya, tante ibu ya, yang di Papua tadi, pada waktu pagi mereka mengalami pertolongan, bukan sekedar doa pagi, disiplin di situ. Daud dikatakan Tuhan dengar doanya pada waktu pagi. Musa, Mazmur 90, itu dia pun bangun pagi. Ya, kenyangkanlah kami di waktu pagi, itu ayat 14 atau berapa ya? Supaya hari-hari, tolong dicek. Ini dia saudara ya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi. Ya, dengan kasih setiamu. Musa itu tukang doa pagi, disiplin. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Saudara, kalau ingin hari-harimu bersorak-sorai. Sorak-sorai itu berarti kemenangan. Oh, saya ingin di rumah-rumah saudara, di kantor-kantor saudara, di tempat-tempat pekerjaanmu ada sorak-sorai kemenangan berkat daripada Tuhan. Hari-harimu hari-hari sukacita. Bagaimana caranya? Disiplin seperti Musa. Pagi-pagi udah berkat Tuhan, kenyangkan aku dengan hadirat-Mu, kenyangkan aku dengan firman-Mu dan jamahan-Mu Tuhan. Ya, ada satu ayat, saya tutup saja dengan ayat ini. Kenapa mesti doa pagi?
Kok ada doa pagi segala sih? Kan doa siang sama saja. Ya itu terserah saudara. Tapi di Alkitab ada aturan, kenapa ada doa pagi? Kenapa saya tiap hari ada doa pagi di gereja? Dasar ayatnya itu memang ada dalam Keluaran pasal 34 ayat 1. Kalau ada baca ya, atau saya baca boleh ya, perhatikan. Ketika ini ayat 1 saya gak usah baca. Ketika loh batu itu hancur karena Musa emosi, Israel buat lembu emas. Lalu Tuhan katakan gini, itu dipecahkan sama Musa kan. Tuhan katakan, pahat batu lagi, aku tulis dengan jariku sendiri 10 hukum Taurat itu. Dan ayat 2 setelah dipahat sama Musa batunya, Tuhan ngomong begini, bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadapku di puncak gunung. Ini yang bikin perjanjian Tuhan. Musa, kalau batunya udah selesai kamu pahat, besok bersiap pada waktu pagi kamu ketemu sama aku. Berdiri kamu di hadapan gunung Sinai pada waktu pagi. Yang ngatur perjanjian Tuhan. Kalau yang ngatur perjanjian Tuhan, Anda gak bisa ngeles. Anda gak bisa, oh udah bisa Tuhan. Saya orang malam tidurnya hampir pagi, saya gak bisa bangun pagi Tuhan. Anda mau berkata bagaimana? Yang bikin perjanjian Tuhan. Lalu Anda sayangnya berkata, saya orang malam Tuhan gak bisa bangun pagi. Anda mau bersorak-sorai bersuka cita atau tidak hidup saudara? Hari-hari saudara mau mengalami kemenangan tongkatnya Tuhan atau tidak? Ini firman. Tuhan yang berkata, Musa naik ketemu aku pada waktu pagi. Lihat ayat yang ketiga saya baca. Saya berharap ini menguatkan saudara ayat 3. Tetapi janganlah ayat yang keempat. Saya lompat ayat yang keempat. Ayat yang keempat dengan cepat multimedia. Ayat yang keempat saya baca. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi. Masih gelap berarti. Dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti permintaan perjanjian Tuhan. Seperti yang diperintahkannya Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Terus ayat yang kelima. Ayat yang kelima, sama-sama kita baca ayat terakhir 2, 3. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Tuhan itu senang ya dijumpai pada waktu pagi. Pada waktu pagi ternyata itu waktu kesukaan Tuhan bertemu dengan kita. Alkitab katakan turun Tuhan dalam awan berjumpa dengan Musa. Kapan? Pada waktu pagi yang atur perjanjian Tuhan. Sebetulnya kalau kita saja saya buat perjanjian sama saudara, ya mesti diikuti. Gak ketemu kalau gak janjian gak cocok. Apalagi dengan Tuhan. Masa Anda mau ngeles? Kalau kita ngeles gak bisa dong Tuhan. Saya orang malam kok. Saya tidurnya jam 3 Tuhan. Saya kalau jam 5 pagi gak bisa. Ya terserah saudara. Anda mau mengalami kemenangan, semua tokoh Alkitab, mau Daniel, lihat hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego, Yakub, semua itu orang-orang yang bangun pagi. Kalau Anda memang mengalami kemenangan, mengalami tongkat Tuhan, disiplin dalam membangun kehidupan doa pagi. Bukan cuma hari ini, besok juga. Siap menyongsong 2023, bangun mezbah doa pagi dengan disiplin. Gak ada pada kita, tongkat ada pada kita. Hidupmu akan penuh dengan sorak-sorai. Mari kita menyembah Tuhan dan saya mau berdoa buat saudara.